Oke. Lalu saya share screen ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai ya, saya ingin menunjukkan sekali lagi beberapa publikasi tentang apa namanya data ini, gitu ya. Jadi, oh saya lupa tadi mengirimkan publikasinya ya. Nah, saya sudah punya beberapa contoh, Bapak dan Ibu. Di sini ada, nah, yang pertama kita lihat, nah ini ya, generation mean analysis, kan analisis generasi rata-rata Bapak Ibu ya. Ini karakter apa? Kandungan zinc dan besi ya pada millet, pada eh, biji millet begitu. Jadi ingin lihat pewarisannya seperti apa, Bapak Ibu. Jadi di sini dia menggunakan, nah kalau kita lihat Bapak dan Ibu, nah di sini ya ada populasi P1, apa P1 parental, 1 parental 2, kemudian F1, B cross 1, B cross 2 dan F2. Nah, kemudian dianalisis oksigennya dan lain-lain. Nah, nah ini material and methodnya. Di sini sudah ada rumusnya semua. Nah, ini Bapak Ibu yang hebatnya di sini ya. Kalau di Indonesia rata-rata kita hanya menggunakan satu kombinasi biparental. Jadi satu ini kan cross satu ini berarti Bapak dan Ibu dia membuat 6 populasi tadi P1, P2 gitu ya. Cross 2 juga sama ada 6 populasi. Jadi mereka membuat beberapa kombinasi biparental. Nah, kalau di Indonesia biasanya hanya satu kombinasi biparental. Makanya sering gagal atau ditolak di jurnal luar negeri karena di luar negeri itu biasanya ya 2 atau 3 populasi biparental begitu kan lumayan pengerjaan Bapak Ibu. Di sini kita lihat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bayangkan di sini ya. Selain beberapa ini kan persilangan pertama ada satu biparental, persilangan kedua ada biparental juga. Biparental berarti dari mulai P1 sampai F2 ada 2 generasi nanam kan? Dan dia nanam di 2 lingkungan Bapak dan Ibu. S1 lingkungan 1, bayangkan berapa banyak harus dilakukan kan? Maka tidak heran publikasinya bisa di tempat yang bagus juga begitu. Ya, mana di sini? Publikasinya di mana? Di Frontier. Wajar gitu kan? Ada 4 kombinasi biparental ditanam di dua lokasi gitu, 2 lingkungan gitu. Tapi yang diamati karakternya hanya terkait ini saja, tidak mengamati produktivitas enggak. Dia hanya kandungan besi dan zincnya gitu. Tapi bisa publikasi di Frontier gitu. Menarik Bapak Ibu. Nah, kita lihat datanya Bapak Ibu. Ini apa namanya? Di tabel 2 ini, tabel 1 dia menjelaskan genotipe tetuanya. Jadi kalau P1-nya apa, P2-nya apa, kemudian nih cross 2 P1-nya apa, P2-nya apa. Nah, di sini tabel kedua Bapak Ibu, dia memberikan nilai tengahnya. P1 nilai tengahnya berapa, P2 rata-ratanya berapa, dan range-nya tabel ini. Dan karena dia 2 lingkungan, maka di lingkungan 1 dan lingkungan 2. Ini sepertinya lebih ke musim ya. Apa sih E1 ini? Nah, E1 itu musim hujan. Sementara E2 itu musim panas. Dia ingin melihat kan ini sesuatu banget begitu ya. Siapa tahu ada yang mau bermain-main di sini, jadi bisa dilakukan apa itu. Ternyata bisa di Frontier. Keren juga ya. Saya jadi pengen dikasih juga di situ. Nah, ini data pertama Bapak Ibu. Harapan saya nanti mungkin saya akan sama berikan sama saja ya. Mungkin dua karakter begitu, tapi 2 lingkungan saya kasih begitu ya. Oke. Ini tabel pertama dia tabel nilai tengah, kemudian ada range-nya begitu. Kan hanya 2 karakternya kan? Ada kandungan besi. Ayo terlambat. Push up Mas. Push up lagi. Ya, ini kandungan besi dan kandungan zincnya. Mbak Ajrina mana? Masih di Bandung? Masih ikutan excursion?
Oke, ada excursionnya kan? Jalan-jalannya hari ini kan? Ya, Gambung kalau nggak salah. Oke, nah ini Bapak Ibu. Di sini ada statistiknya. Nah, dia dituliskan rumusnya. Hanya ini saja Bapak Ibu. Kan tadi Pak Syukur menjelaskan tentang di skala ya. Ada A, B, C, dan D. Nah, ini yang saya baru. Ini baru Bapak Ibu. Di buku ini tidak ada. Di buku ini skala D itu harus ada populasi F3. Tetapi di jurnal ini untuk dapat skala D kita tidak harus ada nilai F3. Tidak harus populasi F3. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa terserah Bapak Ibu. Intinya saya inginnya nanti tugasnya sama seperti minggu lalu, Bapak Ibu membuat tabel-tabel yang sudah siap dibahas gitu. Ya. Ini rumusnya sama dengan buku yang di sini, sama dengan yang di slide-nya Prof. Syukur itu sama. Nah, kemudian ini menghitung ragamnya ya. Kemudian menghitung standar errornya segala macam. Nah, kemudian juga di sini dia menghitung nilai MDHIJL-nya begitu ya. Menghitung ragamnya, menghitung heritabilitas, inbreeding depression, heritabilitas arti luas atau sempit gitu, ya. Tapi tidak harus sempurna seperti ini, tidak harus. Intinya hanya menggambarkan. Nah, ini dia ada ANOVA-nya, bayangkan. Tapi kita nggak perlu pakai ANOVA ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu pakai ANOVA karena ANOVA itu dia nanamnya walaupun dia populasinya F2 itu kan populasinya bersegregasi Bapak Ibu kan. Jarang kita pakai ANOVA. Tetapi di luar negeri itu mereka tetap nanamnya pakai rancangan. Gitu ya. Jadi bisa diperoleh ANOVA-nya. Nah, kemudian dia menunjukkan kondisi apa nih? Oh, ini nilai tengah Bapak Ibu ya. Maksudnya nilai tengah nih. Ya kan? Nilai tengah parent F1, F2 pada kondisi musim hujan dan musim panas begitu ya di sini. Sudah. Oke. Ini apa nih? Oh, ini nilai tengah di persilangan pertama, 2, 3, terus ini apa nih? Ini kandungan apa nih? Ini kandungan zinc ya. Kalau yang tadi ini kandungan ironnya kalau ada salah nih. Nah, ironnya. Ya. Kemudian, nah ini yang paling utama. Nanti di tugas Bapak Ibu harus ada tabel ini, nilai skala A, B, C, dan D. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Lalu harus ada informasi dia nyata atau tidak nyata. Ya kan? Ya, ini yang menurut saya agak bagus. Nanti kita lihat publikasi saya jauh dari sini gitu. Nggak apa-apa lah. Ya, kita belajar dari yang bagus dan tidak bagus gitu ya. Ambil ya siapa tahu kita bisa mendekat yang bagus atau ada di antaranya lah gitu ya. Nah, ini ada nilai skalanya, uji skala. Nah, Bapak Ibu kan sudah belajar kan kalau A-nya nyata apa artinya? Kalau B-nya nyata artinya apa? Itu tadi sudah dibahas oleh Prof. Syukur kan? Belum? Nanti baca lagi nanti jurnalnya ya. Jadi kalau di sini, ini kan ada nih dia membahas nih. Kalau dia C-nya nyata, berarti apa artinya itu ada semua pembahasannya, ya. Nah, berikutnya dia menghitung nilai MDHIJL-nya. Lalu ada juga tandanya nih. Nah, nyata atau tidak nyata. Begitu, ya. Kemudian dia menghitung nilai ini GCF-nya nggak perlulah, ya. Tapi dia menghitung heritabilitas arti luas, arti sempit, ini kemajuan genetik, ini dominansi aditif ya, ini inbreeding depression. Dia hitung juga. Gitu. Ini apa lagi? Ini heterosisnya. Wah, menghitung heterosis juga Bapak Ibu. Ini mid parent heterosis mungkin. Ini apa? ada lagi istilah baru. Relatif heterosis over mid parent. Wah, saya baru dengar biasanya heterobioteosis kan biasanya kan. Terus ada korelasi, nggak perlu lah korelasi nggak perlu. Oke. Udah. Dan bisa terbit di Frontier. Oh, asik kan gitu. Ya. Mantap. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang yang punya saya. Tidak perlu ketahuan nanti ya. Kita lihat tadi mana ya? Tadi saya sempat download. Download. Nah, ini nih, kalau salah tadi saya download. Nah,
Nah, ini. Nah, ada saya dan Bapak Syukur. Jadi kalau saya diketawakan, Bapak Ibu mengetawakan Pak Syukur juga. Ada Pak Sodir juga ya di sini. Nah, ini tahun 2016 lalu begitu. Ya sama judulnya. Pewarisan sifat beberapa karakter hipokotil dan kotilodon cabai begitu ya. Ini tapi ada dua. Kalau tadi kan hanya karakter kuantitatif kan, ini saya ada karakter kualitatif juga. Ini lewat saja Bapak Ibu. Ini dilewat saja. Yang penting sekarang, nah ini Bapak Ibu. Oh ini agak beda baru. Saya nggak ada uji skala ya. Oh di sini nggak ada uji skala Bapak Ibu. Saya langsung ternyata ya langsung ini menguji macam-macam MD, MDH gitu ya. Jadi model mana yang jadi di sini yang punya saya menguji apakah pewarisan panjang hipokotil ini model genetiknya MD. MD itu apa Bapak Ibu MD? Ayo. Nilai tengah dan apa D itu aditif, ya kan? Yang ini aditif dominan. Ini aditif dominan ini interaksi antara aditif I kan? Ingat ke tadi? Lupa. Ya, ada nilainya. Kemudian ini dihitung tuh nilainya tuh. Nah, seperti apa? Lalu menghitung ragam genetik, ragam lingkungan, wah, dapat stabilitas begitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu silakan saja. Saya bebaskan Bapak Ibu. Model tabelnya mau seperti yang ini, seperti yang tadi. Yang penting harapan saya ada yang pertama adalah ada tabel nilai uji skala A, B, C, dan E. Ya, karena kalau kita lihat di sini, ini saya ada lagi nih Bapak Ibu. Nah, dia juga ada tuh. Ya, ini jurnal yang lain Bapak Ibu. Jurnal yang lain judulnya ini ya Generation Mean Analysis in Okra. Ya. Dia juga sama. Dia ada nilai A, B, C, dan D. Kemudian ada apa lagi? M, D, H, I, J, L. Apalagi, nah, udah itu saja. Bisa publikasi ya? Oh, keren kan? Saya nggak tahu jurnal bagus apa enggak, tetapi ini Indian Journal, lumayan kan? Masuk itu kan? Dan ini 33, berarti sudah jurnal sudah tua, sudah lama. Jadi cukup bagus menurut saya kalau jurnalnya sudah lama volumenya. Ya. Nah, sekarang yang menariknya bagaimana cara mendapatkan datanya, benar nggak? Nah, Bapak Ibu, tadi di awal kita menggunakan populasi biparental. 6 generasi ada P1, P2, F1, F2, B cross 1, B cross 2. Datanya seperti apa Pak Arya? Ini saya sudah menyontohkan, jadi saya punya data. Ini bukan dari sync encoding. Kita lihat yang tadi saja, yang tadi kita saya berikan ke Bapak dan Ibu ya. Nah ini, contoh datanya. Ya, jadi saya hari ini akan menampilkan cara penggunaan SAS-nya. Karena sudah pakai SAS semua kan paling gampang ya. Kita buka contoh datanya, Bapak dan Ibu. Ini contoh karakter apa ya? Saya juga lupa ini. Sepertinya tinggi Tinggi tanaman mungkin ya. Tinggi tanaman, tomat. Tinggi tanaman tomat Bapak dan Ibu. Ada P1, ada berapa tanaman? 5. P2, 5 tanaman. Sebenarnya nggak 5, 20. Tapi misalnya mati begitu. Ingat ini data disertasi saya waktu itu Pak Ibu. Ini F1 juga sama. F2-nya ada berapa nih? Ada sekitar 101 tanaman. Ya. B cross-nya cuma 19. B cross 2-nya ada 8. Ada berapa? 18. Begitu. Ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ya. Ini disimpan baik-baik. Bapak Ibu. Lalu kita buka SAS. Sudah punya SAS semua? Kalau belum punya, saya punya mentahannya. Gitu ya. Kita buka SAS-nya. Ini kita buka SAS-nya Bapak Ibu. Nah, kita buka SAS-nya. Hah? Kenapa? SAS apa? Online ya? Oh nggak apa-apa. Sama saja kok. Listingnya sama. Tapi kalau mau SAS mentahan ini juga boleh gitu ya. Sama saja.
Yang kalau data online itu bisa import data nggak? Bisa kan? Nah, berarti aman ya. Nah, kita import saja datanya ya, kita import sama saja proses import data ya. Kita ambil datanya dari sebelah mana ya? Sama. Kita ambil datanya. Tadi data contoh SAS, oke. Next. Karena sudah ada listingnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita sesuaikan namanya. Namanya disesuaikan jadi tugas karena listingnya itu nanti apa ya, sudah ada nama data filenya. Kita tulis namanya tugas 10 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai tugas 8, tugas 11 tidak kebaca nanti. Ini namanya diganti saat di import menjadi tugas 10. Gitu ya. Lalu kita next lagi, lalu kita finish. Oke, berhasil. Nah, setelah itu kita buka yang listingnya Bapak Ibu, outputnya. Nah, ya sudah kita buka. Nah, ini listingnya yang buat dulu masuk S3 Pak, Bapak Ibu. Dari Ilkom. Tapi ngambil PBT. Untuk apa? Untuk tambahannya. Ya, ini banyak tuh. Ya, di copy saja dari sebelah atas sampai sebelah mana. Ingat ya, namanya tugas 10. Kalau Bapak Ibu ganti, nanti jadi tidak terdeteksi gitu ya. Lalu kita taruh di sebelah sini Bapak Ibu, di program editornya. Tinggal Ctrl Alt, lalu kita pencet run kan? Orang yang lagi berlari kan? Tuh, ya. Keluar semuanya tuh Bapak Ibu. Sekarang bagaimana cara bacanya Pak Arya gitu? Keluar nggak Bapak Ibu? Berhasil nggak? Ayo, berhasil nggak? Ada yang sudah coba? Belum? Ini bisa diperbesar nggak sih? Nggak bisa ya. View. View. Bisa nggak diperbesar? Oke. Jadi tampilan pertama adalah nilai data kita. Begitu ya. P1, P2, F1, F2, B cross 1, B cross 2. Nah, setelah data kita selesai Bapak Ibu, ini mohon diingat baik dilihat baik-baik Bapak Ibu. Yang penting kita lihat ada pertama nilai ini Bapak Ibu. Hasil uji skalanya. Nah, ini. Ya, uji skala. Karena tadi diminta di jurnal-jurnal tadi kan nilai skalanya kan Bapak Ibu kan nilai skala ini 46, 44, sekian dan ini nilai signifikannya. Ya, kalau dia seperti ini berarti nilainya nanti kita lihat lagi Bapak Ibu nih, yang di sini. Ya, kan ada nilai skalanya Bapak Ibu A 2,77 bintang 2. Nah, ini sama saja seperti yang sasi Bapak Ibu. 46,562 bintang 2 di sini. Nah, ini Bapak Ibu, tolong ini ditandai nilai skalanya. Ini harus ada di laporan Bapak dan Ibu. Ya, nilai skala ini. Oke. Ya, berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah nilai dugaan ini yang 6 parameter. 6, kalau di buku ini namanya 6 parameter model. Jadi ada model M, D, H, I, J, L. Ini nilainya, ya Bapak Ibu nilainya, dan ini nilai signifikannya. Kalau melihat di jurnal yang tadi, nah, ada juga Bapak Ibu. Nah ini, nah kan, nilai M-nya berapa, D-nya berapa, H-nya berapa, I-nya berapa, dan ada nilai signifikannya. Kalau pertanyaan Pak, kalau L-nya ini nyata apa artinya? Bapak Ibu silakan baca jurnal ini nanti. Ya, saya tidak akan sampai membahas, tapi lebih bagaimana mendapatkan data ini. Ya, nah sudah 2 tabel Bapak Ibu ya, tabel uji skalanya dan tabel ini aksigennya apa? Gen efek aksigennya ya di sini. MDHL. Ini aditif, dominan, interaksi aditif-aditif, interaksi aditif dominan-dominan, aditif dominan kalau tidak salah L itu. Ya. Oke, berikutnya. Jadi yang penting kedua adalah ini Bapak Ibu, nilai parameter ini. Ya. Nilai parameter ini sangat penting, ya. Yang pertama tadi nilai skalanya, kemudian nilai
parameter 6 parameter model 6 parameter. Lalu Bapak dan Ibu, Pak Syukur juga ada namanya join scaling test ya. Tadi ya ada ya kan? Dengar Bapak Ibu sempat dengar tadi Pak Syukur? Join scaling test. Ya dia menggabungkan data begitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini model pertama, model MD. Model MD ini, jadi apakah karakter kita itu aksi gennya mengikuti model MD? MD ini hanya berarti karakter ini oleh gen aditif saja dikendalikan. Ya, lihat ini signifikannya. Jadi MD ternyata dia nilainya sangat nyata. Artinya apa? Artinya karakter kita model genetiknya tidak model MD karena dia berbeda nyata. Ya, jadi jadi model genetik karakter yang kita pelajari tidak sama dengan model MD. Jadi yang nyata malah jangan dipilih Bapak Ibu. Ya, model genetiknya bukan MD. Lalu kalau bukan MD apa Pak Arya? Lihat MDH. Nah, model kedua model MDH. Nah, di model MDH ini kita lihat nilainya, signifikannya ternyata masih signifikan. Ya kan? Maka jangan itu sehingga jangan menggunakan model ini untuk karakter kita. Nggak pas. Gitu ya. Kemudian lihat model keempat, model ketiga. MDHI. MDH itu aditif, dominan, kemudian ada interaksi antara aditif-aditif. Lihat signifikannya. Masih signifikan. Jangan dipilih juga. Jadi kita mencarinya modelnya yang tidak signifikan gitu. Artinya dia sama, sesuai gitu. Ya. Lihat model berikutnya MDHJ. Ternyata masih signifikan juga. Kan jangan dipilih. Berikutnya lagi, nah ini nih MDHL. Ternyata dia tidak signifikan. Jadi kemungkinan model genetik karakter kita dikendalikan oleh aksi gen aditif, dominan, dan interaksi apa nih? L itu apa? Ingat nggak tadi pas aku menerangkan? Saya lupa. L itu kalau tidak salah interaksi antara aditif dominan kalau tidak salah. L itu. Ya ada interaksi gen yang aditif dominan. Nah, lihat model yang lain lagi. MDHIJ ternyata signifikan, jangan dipilih juga. Dan seterusnya ternyata di sini ada ini Bapak dan Ibu. Tapi ada juga nih yang MDHJL juga ternyata tidak signifikan. Dia ada dua model yang tidak signifikan. Dipilihnya yang mana kira-kira Bapak dan Ibu? Dilihat saja nilainya. Kalau Pak Willy bilang cari yang modelnya sederhana saja. Kalau Pak Willy menyampaikan begitu, Pak tidak salah. Ya, tetapi saya malah pengennya yang kompleks saja. Karena karakter kita karakter kuantitatif kan, itu biasa banyak yang mengendalikan gitu. Jadi saya pilih yang lebih kompleks dan nilainya ini ya sesuai dengan ini kan 0,44 Bapak Ibu kan, ya lebih atau ini 0,5 lebih besar kalau yang ini berapa? Nah ini 0,9 Bapak Ibu. Malah saya pilih yang 0,9 deh Bapak Ibu. Nah ini modelnya apa ya ini ya? MDHIL. Jadi ada aksi gen aditif, aksi gen dominan, ada interaksi aditif-aditif, dan interaksi aditif dominan. Gitu. Ya di sini. Nah, bagaimana menyajikan data ini Pak Arya? Nah, data ini tidak ada di tabel di jurnal ini Bapak Ibu. Tidak ada di jurnal ini. Tidak ada. Jurnal ini hanya ada uji skala dan nilai parameter ini. Di jurnal ini juga tidak ada Bapak Ibu. Ya. Adanya di mana? Adanya di publikasi Pak Arya. Karena dulu saya dapat kuliah begini gitu. Jadi saya masukin kan. Lihat Bapak Ibu kan, lihat nih. Ya kan? Nah, tuh Bapak Ibu. Model genetik kan tadi kan ada MD, MDH, ya kan? Terus ada nilainya kan? Ada ini yang dipilih. Jadi untuk panjang hipokotil, misalkan untuk karakter di sini panjang hipokotil itu modelnya adalah model yang ini Bapak Ibu. Nah, nah ini.
Nah, ini model Bapak Ibu. Nah, kalau diameter hipokotil modelnya yang ini, ya, MDHJL. Kalau panjang kotyledon cabe modelnya ini, lebar kotyledon juga ini. Nah, setelah dapat ini, masuk ke sini Bapak Ibu nilainya. Nah, kan panjang hipokotil MDHIJ, benar nggak? Panjang hipokotil MDHIJ. Nilainya bagaimana? M-nya berapa, D-nya berapa, H-nya berapa, I-nya berapa, J-nya berapa, L-nya berapa. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu tambah satu lagi Bapak Ibu. Udah 3 tabel ya. Tambah satu lagi adalah tabel analisis komponen ragam dan heritabilitas. Jadi Bapak Ibu, kan di sini juga sudah ada nih Bapak Ibu. Tuh. Di SAS-nya, nah ini nilainya dari Bapak Ibu ya. Ini misalkan modelnya tadi MDHIJ, ini nilainya. Dan di bawah signifikannya. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini ada nih. Ini ragam F2, ragam B cross 1, B cross 2. Nah ini, ada nilai heritabilitasnya Bapak Ibu. 0, heritabilitas arti luasnya 0,96. Arti sempitnya 0,07. Nah, Bapak Ibu, bayangkan. Heritabilitasnya 96%, arti sempitnya hanya 7%. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau heritabilitas arti luasnya besar, apa artinya? Keragaman genetiknya besar. Di populasi hasil persilangan di F2 itu ya. Kalau HNS-nya kecil, apa artinya? Ayo. Kalau HNS-nya kecil, apa artinya? Kan ini arti luasnya besar, berarti keragamannya tinggi banget gitu ya. Tapi HNS-nya kok kecil, hanya 7%. Kira-kira apa artinya? Apa sih HNS itu? Menunjukkan ragam apa? Aditif. Artinya ragam karakter ini banyaknya oleh oksigen dominan, bukan oksigen A. Kalau oksigen yang lebih berperan dominan, kira-kira apa implikasinya di pemulihan tanaman Bapak Ibu? Oksigen banyaknya dominan begitu. Jadi ini sebenarnya Bapak dan Ibu, ya, kan tanamannya ada yang tinggi pendek gitu ya. Ada yang tinggi begitu, ada yang sedang tinggi lagi. Kalau oksigennya dominan, apa artinya? Artinya Bapak Ibu, bisa jadi yang tinggi-tinggi A besar, B besar, B besar. Yang ini A besar, A kecil, B besar, B. Sama nggak kira-kira tinggi tanaman? Kalau kayak gini. Sama kan? Tetapi kita bisa dibohongi kalau kita seleksi yang ini, nanti populasi berikutnya akan bersegregasi lagi. Jadi kita dibohongi nih di sini. Jadi masih inilah kecil, tambah lagi bilang. A besar, A kecil, B besar, B kecil, B besar. Jadi kita dibohongi oleh yang heterozigot. Implikasinya, maka seleksi untuk karakter ini sebaiknya tidak dilakukan di F2, tapi di generasi lanjut. Jadi kalau Anda Bapak Ibu jadi pemulia, lalu melihat karakternya di F2, nilai HNS-nya itu kecil, maka jangan lakukan seleksi untuk karakter tersebut. Kenapa? Karena nanti di F3 pasti akan berantakan. Karena yang bekerja adalah oksigen dominan. Oksigen dominan berarti A besar akan sama dengan A besar A kecil. Tapi kalau oksigen aditif, A besar akan berbeda dengan A besar A kecil. Jelas dibedakan. Nah, itu apa ini? Ya, ini kalau kita menggunakan SAS. Ya, tinggal masukkan keluar. Tapi harapannya Bapak dan Ibu bisa menyajikan tabelnya ya. Mangga dimodifikasi, saya nggak akan meminta satu bentuk, tapi silakan Bapak dan Ibu baca beberapa jurnal bisa seperti yang ini, begitu ya. Nah, ini ada ABCD-nya. Nah, Bapak Ibu, tadi
Yang kalau di SAS dia hanya mengeluarkan sampai apa? ABC saja Bapak Ibu. A, B, C saja. Kenapa? Karena memang mungkin zaman dahulu dulu saat ini dibuat listingnya, dia tahunya D itu harus menggunakan populasi F3. Tapi sekarang D itu ya skala D bisa dicari dengan rumus ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba nanti ya. Nah, rumus D. Nah, ini ya. Tidak harus F3 tetapi bisa 4 mana ini maaf 2 F2 dikurangi B cross 1 kurangi B cross 2. Ini aditif ya. Nah, gitu. Ya, atau Bapak Ibu itu kan kalau pakai SAS. Saya juga hitung-hitung Bapak Ibu pakai ini. Latihan, mana contoh tadi Bapak Ibu. Latihan 1 ya. Ini saya coba buat Excel-nya karena saya takut. Nah, ini Bapak Ibu saya. Ini jangan dilihat yang sheet pertama Bapak Ibu jangan dilihat ya. Nah, lihat saja dari sheet kedua. Sheet kedua ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja ke sini. Misalkan saya punya data mana ya? Nah ini. Bapak Ibu tinggal copy paste saja nanti datanya ke sini. Ya. Nanti akan keluar nilai ini Bapak Ibu. Nah, nilai uji skalanya Bapak Ibu. Nah, itu kan. Tapi saya belum bisa menghitung secara manual, menghitung tadi MD, MDH, MDHI itu nggak bisa. Tetapi saya hanya bisa menghitung A, B, C, D, kemudian menghitung nilai MD, HIJL-nya, lalu menghitung heritabilitas arti luas, arti sempit, menghitung apa nih? Ini heterosis Bapak Ibu ya, heterosis mid parent, ini heterosis egg parent dan ini inbreeding depression. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kita coba contohnya, saya punya dulu data S3 saya, misalkan mana data S3. Nah, kemudian disertasi, kita coba percobaan 1. Nah, ini kecerdasan min analisis. Nah, mana ya datanya? Nah, ini. Data uji skala naungan. Nah, ini naungan nih. Ini Mbak Dika nih naungan. Tapi di ALE Mbak Dika kan nah, banyak datanya. Nah, ini tuh. Ya. Ini ada data P1, P2, F1. Nah, ini kita copy saja Bapak Ibu. Kita copy dulu ya. Kita copy paste. Nah, ya, kita copy paste. Kalau mau pakai Excel yang latihan 1 boleh juga. Nah, ini. Kita langsung ke sheet 2 Pak Bu, sheet kedua ya. Letakkan dulu saja di sini Bapak Ibu, letakkan dulu di sini. Maaf. Nah, ini yang bolong-bolong dihapus Bapak Ibu. Ini tanaman yang mati nih. Kita kita apa? Kita delete dulu tanaman yang matinya. Up ya. Ini yang mati, ini F2, yang kuning ini F2 Bapak Ibu. Kita hapus dulu data-data yang mati. Karena kalau di lapangan ya, kita nggak tahu tantangannya apa Bapak Ibu. Jangan-jangan kita udah bikin 200 tanaman, 300 tapi ternyata mati kan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini kan semua. Kita delete semua data-data yang matinya. Ini karakter apa tadi ya? Ini karakter tinggi tanaman dalam naungan Bapak Ibu. Kita delete. Up. Oke. Sekarang data bicross-nya kita up. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau sudah ini kita pindahkan saja Bapak Ibu. Kita pindahkan data ini ke template-nya. Kita pindahkan ke sini. Nah, paste. Ya, yang ini dihapus saja. Hasilnya akan seperti apa Bapak Ibu ya? Ada yang ini. Nah, ini masih yang lama, saya hapus saja. Kan? Kita bisa lihat Bapak Ibu dihapus juga. Nah, ini kita bisa lihat rata-ratanya. Nah, ini harus diisi juga. Ini saya kasih kuning Bapak Ibu. Yang saya kasih kuning harus diisi manual.
Jumlah tanaman P1 berapa? P1 apa Ibu? P1 4. Iya. Apa? Account. Ah, enggak. Yang jumlah tanaman hidup itu ya. Ya. Kalau nggak mau pakai itu bisa lihat ini 14 tanaman. Diketik di sini. Apa area nggak hebat nih. Ya, di sini P2 8 tanaman. Maaf tadi 14 ya. 14 di sini 8 tanaman. Kemudian F1-nya ada berapa? Hanya 6 tanaman. Di sini 94 tanaman. Kemudian di B cross 1 ada 17 dan di B cross 2 ada 30. 17 dan 30. Kita lihat hasilnya apa Ibu? Ya. Ternyata di sini hasilnya ini hasilnya. Nah, ini hasil apa Ibu? Ya. Ini hasilnya udah langsung ke sini. Ini sudah ada rumusnya, saya coba hitung manual. Jadi kadang-kadang SAS R itu kalau kita percaya saja dan tidak bisa seperti saya, harus lebih was-was. Karena apapun data yang dimasukkan hasilnya keluar saja. Tapi masalahnya benar atau salah saya nggak tahu itu. Makanya saya coba, ternyata kemarin sama hasilnya dengan yang SAS. Jadi saya yakin SAS-nya listingnya oke lah gitu. Nah ini nilai skala A, B, C, dan D, dan ini signifikannya. Nah, ternyata yang signifikan B-nya. MD-nya ternyata signifikan. Nah, ini segala macam. Ya. Heritabilitas arti luasnya 76. Kok bisa beda nih? Arti sempitnya malah lebih besar gitu ya. Kok bisa Bapak dan Ibu? Logikanya arti sempit itu lebih kecil apa lebih luas daripada arti luas? Lebih besar apa lebih kecil daripada arti luas? HBS itu apa? Ragam genetik dibagi ragam arti sempit, ragam aditif kan bagian dari ragam genetik kan? Ini yang sering saya temukan. Kok bisa beda? Karena yang menemukan rumusnya orang yang berbeda. Beneran. Ragam aditif kan dari dua ragam fenotipe ya kan? Dua ragam F2 ya. Dikurangi B cross 1 B cross 2. Sementara ragam arti luas, kata arti luas, dia beda lagi cara pendekatannya. Jadi bisa saja hasilnya lebih tinggi. Tapi kalau lebih tinggi ini berarti anggap saja 100 apa? Anggap saja ya sebesar HBS inilah gitu. Tapi dua-duanya tinggi, ini sangat bagus nih teman-teman. Kalau HNS-nya tinggi, maka artinya kita bisa seleksi di generasi awal. Ini nilai heterosis mid parent. Ini nilai heterosis high parent, ini inbreeding depression-nya. Nggak percaya? Kita coba ya, hasilnya sama apa tidak ya. Pakai data yang kita pakai SAS nih. Ini datanya tadi mana datanya? Datanya tadi ini kita copy saja. Ya. Ini kita copy, kita pindahkan ke data buat latihan lagi ya. Kita pindahkan di sini. Kita save as. Di sini data contoh 2 ya, data contoh 2. Nah, sekarang kita pakai SAS Bapak Ibu, semoga sama hasilnya ya. Pertama ini kita clearkan dulu semua. Lognya juga kita clearkan dulu semua. Kita import lagi datanya. Import data, next. Lalu di data, nggak ada sih. Oh maaf. Dia harus 97 ya. Ini di save-nya harus data, harus Microsoft. Kalau di SAS ini, Excel 97. Nah, oke. Jadi baru kelihatan Bapak Ibu nanti. Ini next. Kita browse. Nah, data contoh 2. Oke. Terus kita kasih nama tugas 10. Tugas 10. Lalu next. Replace. Oke, kita replace lagi. Tinggal run saja.
Ini masih yang lama ya? Maaf, ini masih yang lama Bapak Ibu. Berarti harus di close dulu sebentar. Saya close dulu sebentar. Saya buka SAS yang baru. Dia nggak bisa ternyata. Kita buka lagi SAS-nya. Kita import datanya. Lalu kita data contoh 2. Next lagi. Tugas 2. Tugas. Mbak Firda kan ngambil ini kan? Kok nggak datang? Hah? Oh, alah. Harus beli surat izin berarti itu. Ngambil situ apa? Apa? Ya. Oke. Terus tinggal kita copy listingnya Bapak Ibu. Kita copy listingnya. Ya. Taruh di SAS lagi. Kemudian run. Nah, kok salah? Apa yang salah? Oh, saya tahu salahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Bapak Ibu. B1 harusnya BCP 1. Ini harusnya BCP. Itu kalau mesin. Ya, salah 2 huruf aja. Nggak kedetek jadinya. Ya. Berarti harus di clear all. Ini dulu. Di clear all dulu. Oke. Kita import lagi. Semoga bisa nih yang sekarang importnya ya. Semoga. Oke. Udah 10. Do you want request? Yes, I want. Terus ini kita testingnya kita copy. Semoga berhasil. Di bagian editor. Nah, dapat kan? Beda HBS-nya. Mana yang salah ya? Kita lihat dulu nilai skalanya. Oke. Nilai skalanya kita lihat. Nah, nih. Min 19,202. Kita coba lihat hasil Excel-nya Bapak Ibu tadi. Ini kan? Bukan. Mana Excel tadi? Ini ya. Nah, sama kan? Min 19,202 sebenarnya. Ya kan sama nih sama yang ini. Tuh, sama kan? Alhamdulillah. Ya. Signifikannya kok enggak? Harusnya nyala nih, harusnya ini. Harusnya dia nyata nih. Coba kita perintahnya. E2 lebih besar 1,9. E2 ini. Oh, I know. Ya. Ini kenapa enggak ini? Karena saya enggak bisa. Bapak Ibu tahu bikin rumus ini enggak? Apa? Iya, absolut. Sama dengan if absolut ya. Ah, nih, oke. Nah, mantap. Eh, oh gini ya. Ini kan? Mau enggak? Enggak mau. Too many argumen, pusing dia. Oke. Tetap. Jadi ini harusnya kan nilai skalanya. Tapi kan ini otomatis gitu. Pengen otomatis gimana supaya otomatis itu? Oh, dikasih absolut gitu. Sama dengan itu ya. HBS gitu ya. HBS. Nah, begini ya Mas ya. Ini kan? Nah, mantap. Jadi bisa bikin ini otomatis. Nah, jadi sama nanti. Benar nggak ya? B-nya
Ah, B-nya juga sama kan nilainya 30,102. Tuh. Sama kan Bapak Ibu? Menghitung manual ternyata seru juga begitu ya. Nilai M-nya, nah M-nya nih 94298. 94298 ya sama lah 30 gitu kan. Ini juga harus diabsolutkan dulu nih Bapak Ibu nih. Ini kita kasih absolut dulu. Ya sama. Nah, ya. Nah, kan berubah. Oh, kan seru kan? Bikin rumus sendiri begitu ya. Tapi salah nih kok HBS-nya sekian gitu ya. Ada yang salah di mana ini? Ya nanti Bapak Ibu coba-coba saja ya. Pakai SAS sudah oke, tetapi yang D-nya ini baru loh Bapak Ibu. Yang di SAS itu nggak bisa nampilin D. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Atau ada yang pernah pakai dulu populasi biparental S1, S2 sebelumnya? Ada yang pernah? Enggak kan? Jarang Bapak dan Ibu memang ini. Karena pengamatannya banyak. Harus kalau F2-nya 200, 206 dia mati. Kalau F2-nya 1000, 1000 harus dia mati. Tidak bisa sampel. Jika tidak ada, yang paling senang nah ini bagi-bagi tugas, ya. Oke, tugasnya mau tugas apa ya? Dari sini saja dari oke dari sini saja tugasnya. Nah, ya Bapak Ibu, satu lokasi aja deh, satu saja ya. Mesin satu ini saya kasih, saya pakai yang apa nih? Panjang daun, luas daun deh, luas daun aja pakai luas daun ya. Data luas daun pakai ya. Ini saya delete dulu. Nah, dulu saya juga menghitungnya sampai ABC dulu Bapak dan Ibu. Karena nggak tahu ternyata D bisa juga dicari ternyata ya. Sekarang kita isi ini karakternya adalah luas daun. Luas daun tomat di bawah naungan. Bapak Ibu ini luas daun. Nah, kemudian kita lihat lagi karakter apa yang digunakan. SPAD. SPAD itu apa? SPAD atau SPAD Bapak Ibu? Kehijauan daun. Kita ambil juga kehijauan daun. Datanya sama aja deh semuanya sekarang ya. Sampai nggak koreksinya. Samakan tapi ada beberapa karakter. Ya, ini tadi SPAD. Kehijauan daun. SPAD. Oke. Ini adalah pengamatan tomat Bapak Ibu di bawah naungan paranet 50%. Apalagi kita pakai Bapak Ibu bobot buah. Nah, bobot buah deh. Ini buat latihan kita ambil bobot buah ya, biar ada karakter hasilnya. Bobot buah, bobot per buah, bobot per buah. Oke. Satu lagi karakternya. Oh, fruit set. Bagus nih fruit set Bapak Ibu. Fruit set. Fruit set. Mana fruit set? Apa sih fruit set? Ini ya. Fruit set. Fruit set. Satu lagi. Kalau 4 kedikitan kan Bapak dan Ibu kan ya? Kita kasih 5 saja ya. Jumlah buah. Oh, jumlah buah per tanaman. Jumlah buah per tanaman. Jumlah buah
per tanaman. Oke. Dan saja kita save as. Save as-nya sebagai tugas generation means analysis tahun 2023. Sekarang saya kirimkan ke grup. Ini apa itu? Nah, mangga Bapak Ibu, apakah ada yang tanyakan tugasnya? Ya. Oh, mau dikasih juga jurnalnya atau apa? Referensinya. Oke. Saya kasih referensinya ya, yang frontier aja ya kali ya. Saya nyampah di grup apa ya? Nggak dimarahkan sama Pak Willy kan? Aduh. Nah, ini tadi ini bagus nih. Ini bagus. Ini juga bagus. Beneran nanti malu saya. Kasih aja ya. Satu aja deh yang frontier aja ya. Yang punya Pak Aryo bisa nyari sendiri kali. Ini dan ini dikasih deh ya. Oke. Ya. Klik aja generation mean analysis pasti banyak. Ya. Baik Bapak Ibu, sepakat tugasnya ya. Jadi langsung saja hasil pembahasan tabel-tabel yang tadi, lalu bahas singkat saja. Intinya dengan Bapak Ibu membuat tabel tadi itu melatih Bapak Ibu nanti membuat apa ya tabel di pembahasan tesis, disertasi atau di jurnal itu sendiri. Banyak data Bapak Ibu. Semacam-macam nanti ada peta analisis. Jadi lengkap nih MKPT itu sesuatu banget. Nanti ada peta analisis, ada apa lagi habis minggu depan apa minggu depan? Peta analisis ya dengan Pak Willy. Asik, aman berarti ya. Baik. Saya masih ngutang ini ya. Hyman. Hyman gimana tuh waktu itu? Hyman tinggal klik aja sebenarnya Hyman dah jadi tuh hasilnya tuh. Tapi nanti mungkin membahas sedikit deh ya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi apakah ada pertanyaan? Ya. Boleh, boleh. Jadi itu saya kemarin baca kalau waktu saya baca sumber baca dari Bapak, datang itu misalkan antara P1 dan P2 dibandingkan dengan P1, P1-nya itu lebih baik dibanding P2. Berarti dari P1 itu tinggi lebih baik dari P2. Tetapi kalau berdasarkan tugas yang coba saya kerjakan kemarin, ada beberapa data dia nilai satunya itu lebih baik dari 2 dan 3, akan tetapi saya tetap tidak ini negatif. Kenapa bisa kayak gitu? Pak, ini saya stop dulu ya berarti ya. Nah, kita coba stop dulu. Ini pertanyaannya Coba cek. Yang mana Pak? Yang dicoret itu? Iya. Kok bisa? Ini hitungnya pakai apa? Excel? AGDR? Yang perlu dicek ini berarti adalah entry datanya. Kemarin kalau tidak salah siapa Mbak Nisa?
Itu udah dicek belum itu? Yang hybrid sama parentnya itu. Kan sempat kemarin ada hybrid parent gitu kan? Sudah pas semua. Itu sudah selesai dari membandingkan dengan berbagai game dan dapat data yang sama, dan kami mengerjakan sendiri-sendiri kayak itu juga. Harusnya nggak mungkin ini. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kita coba lihat cek datanya ya. Coba cek datanya sebentar. Saya yang data tidak. Data tiga ya. Data tiga. Kayaknya jangan-jangan saya yang masukin datanya saya. Aduh. Ya Pak, untuk tugas dibahas saja dulu apa adanya ya. Tetapi itu nggak mungkin biasanya. Kita lihat coba datanya dulu datanya. Tugas KBT 2, Garel 3 ya Mas ya. Oke, kita lihat. Tadi entry-nya yang 3 ya, entry-nya ya berarti ya. Genotype 3 kan? Ya. Genotype 3 kita tandai dulu sebentar. Genotype 3. Atau kita hanya saja. Nah ini. Ya. Oke, nomor 3. B. Oke, ini nomor 3. Kemudian 3 itu antara 1 dan 3 ya. Kita coba tampilkan eh, oke. Ini kita tampilkan sebentar. Oke. Kita bikin tempat lain dulu biar. Karena saya buat soalnya kemarin agak-agak tuh pengen biar datanya beda-beda gitu. Terus mungkin harus tidak bisa demikian. Sekarang kita lihat 1 dan 3 kan, 1 dan 3. Maka 1 itu 1 ya. Ini hanya 3 saja ya. Salah. Salah, salah, salah. Nah, 1 silang 1 berarti kan? 1 silang 1 ya. Ketua 1 ini kan ya 1. Kemudian ini dan ini ya. Oke, 1. Kita pindahkan ke sini ketua satunya. Kok beda? Oh, pantas tuh Mas. Aneh kan? Harusnya kan sama semua kan? Oh, ini kok ada sama ya? Nah, ini mungkin dugaannya Mas. Harusnya nggak seperti ini. Harusnya kan beda ya Mas ya. Ini kan 381 misalkan. Ini 3. Kan 3 ulangan ya? Ternyata ini ada yang ini sama nih. 829, 829. Enggak? Apa gimana? Nggak apalah. Kita coba dulu. Kita coba dulu. Sebentar. Emailnya seperti ini. Kemudian sekarang kita cari yang 3 ya. 3 silang 3 berarti kan 3. 3 silang 3 berarti ini kan Mas. 1, 2, 3. Oke. Kita coba rata-rata ya. Right. Ini. Iya benar sih Mas.
Nggak mungkin, minus. Itu hasil AGDR beneran. Ya. Kalau lihat datanya sekali lagi, kita lihat datanya. Tapi saat entry-nya untuk hibrid dan perannya sudah oke. Ini kan harus apa dibuat sebagai ini sebagai peran kan gitu kan? Parent gitu ya. Kemudian ini sebagai hibrid kan? Ya, itu sudah oke semua? Saya coba kirimkan juga data. Boleh, sip. Mana Mas? Belum masuk? Nah ini ya, kita coba. Oke, oke. Lihat datanya sebentar. Bukannya. Parent, 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 parent. Ini sudah oke. Coba ya GDR-nya ya Mas ya. Kenapa bisa begitu ya?